kemarin saya minta untuk bisa mengarahkan Bapak Bunga agar bisa menjelaskan kepada kita terkait soal topik-topik yang tadi saya sampaikan. Abang Hanes, waktu dan kesempatan saya berikan. Ina kama kakarin wahangkai yang gue ngembat gue tunggak belolo. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Selanjutnya gue serahkan kepada orang tua men suku men lewo pilewo sulen lama rebon. Bapak Bunga gue serong kesempatan. Baik, terima kasih. Selamat malam para peserta semua yang tengah batu. Malam Bapak. Malam Bapak. Nama kami adat Sulen lama rebon tanah betal lama luar. Dari namu keteliti lele malah solo lele malah baju lele malah berada ketu dua deo dari koli petu koli masang koli dana. Iku kaya lo tolo te tolo kalau mandike itu lepas kekebatan ke baju kuasa. Wana lagi ketek. Walau nandura dan dia bak beda ayah bola lemo yang tanah tua nama nabi. Lebo Sulen lama rebon tanah betal lama luar. Berhubungan lebo narana lebo Sulen rebon adalah lebo atau demo nara. Hubu no lebo loto buah wito tanah emaga merata. Itu satu golongan atau kubunya Paji beda. Saat itu baku perang. Kubu demo Kakampulo. Kubu Paji Kerajaan Ratanema. Demo pulau kapi Kakampulo. Kakak Yape, kakak Lebala, kakak Lebeba, telo. Kakak Adonara tanah boleh, Kiwaona, Horomura. Kakak Nem, kakak Solo tanah lei, Pito, kakak Dara tan Flores. Kakak telo. Kakak Bolo Lamoya, Abang Bedaya, Waolo Nura. Kakak Pulau Kapi menjadi kakak demo. Jadi kami pertahankan nenek kami sama Atarua bahwa perang harus lo. Rarua ka lodo di kono rekat terakhir surit no alo. Lodo nana belakang dua karai. Tok nara boli, tok nara suba. Berwair dua kali lebih, tok nara uto atau demo, tok nara pria atau lodo di kono lagi ranu di Genewa, hebang Genewa. Cuma beroki kalau kedua kasumpah dia dari bulan bayar lodo taneka. Kalau hege bulan no ada kata tu batu berogowa, tu batu paulin tu berogowa mati lolo, bulan no ada kata jadi kuala kamu mata go mata lain. Mata bokono orang go lola bomna betapa tata. Mata go mata lain. Maka kami pilih warna ju bayar pi. Tu betul ke pi. Lau solo dari atas demo dino atau pagi dino, pi adonara ada timur hau di demo dino pagi dino. Wali boto pai demo no pai dino di kami pinayu bayar. Waktu pahala berugowa. Jadi kami letak kalau bisa. Kedua sop raja itu, igo ega pasir demo, igo pai pembeda. Ruang harus tunduk, menjadikan toko ada yang tertua di wilayah kecamatan, di wilayah Kabupaten Flores Timur. Ruang tapi karena tahu kubu demo atau kubu padi. Ega pasir demo, igo pai pembeda. Pembeda adalah padi. Igo pasir demo adalah demo. Ruakan. Maka pemekaran kabupaten nona jadi halap karena kami gigi bahwa ruakan pi toki berbisa. Moderator, gue sambung saja.
berkaitan dengan konsep Nayubaya. Nah, Nayubaya ini yang naran desa ni desa Nayubaya. Di nolo nai kan hama orang tua tuturo kan aku ne. Kami ni nolo sampai terjadi di Nayubaya itu berdasarkan perang nolo. Itu lewo telo, lewo loto wawito itu beloto di Botung. Lalu Samasoge, Riang Samasoge. Jadi kami ini Nayubaya. Kami ini punya masih mempertahankan nilai adat nih. Nayu itu sumpah, baya itu janji. Hayu kakang bayarin. Hayu geto baya bolak. Jadi soal tatanan budaya kami ini lewo telo ini kami jaga bagi kemamala-mala karena kami masih punya simbol yang tersimpan rapi dari dulu kala, yaitu simbol naine tapok kelamur nih, nokono one awikane. Jadi kalau kami lewo telo ini hekuna na masalah, natula lewo nandra talaga. Ne berarti mata bo kono aranggo, wela ko bo mena mata putata, mata go mata lain. Sehingga kami mau bagi kemala-mala sepanjang ini hingga Nayubaya itu sampai pemisahan desa karena pemerintahan, pendekatan pelayan sehingga kakak adik kami yang di Lewoloto Wawito, di Beloto Botung, raih Kayaknya terputus ya. Baik, ini sebenarnya belum selesai namun ada kendala teknis. Ini kayaknya jaringannya terputus nih di Nayubaya. Nah, tadi kita sudah sepintas mendengarkan cerita singkat dari Bapak Bunga dan kembali dilanjutkan oleh Pak Kades berkaitan dengan Nayubaya yang kita bahas pada malam hari ini. Ternyata memang di wilayah Adonara masih ada daerah-daerah yang mempertahankan Nayubaya itu sendiri. Nah, tadi secara sepintas kita mendengar bahwa Nayubaya ini terjadi karena adanya konflik, adanya perang. Setelah itu mereka bersepakat untuk berdamai dan berjanji. Berdamai dan berjanji sebagai kakang hari. Tadi seperti yang dijelaskan. Nah, tapi sebelum jauh sampai ke sana, karena ada kendala teknis, nanti sebentar mungkin bisa dilanjutkan. Kita masuk kepada narasumber yang berikut, Amadei, masih terkait dengan hal yang sama tentang Nayubaya. Karena sadar atau tidak sadar, kita walaupun sama-sama orang Adonara, tetapi kita harus menyadari bahwa masing-masing wilayah ini punya runutan cerita, sejarah yang berbeda. Ketika kita bicara soal Nayubaya itu sendiri. Maka Amadei, selanjutnya waktu dan kesempatan saya berikan, masih berkaitan dengan Nayubaya ini sendiri, Amadei. Jadi kepada Amadei, saya persilakan waktunya 20 menit, Amadei. Terima kasih atas kesempatan yang mioni. Kami kakak nak hari nak melansenar yang bangkai. Mehuda kami tutu soal Nayubaya. Jadi umur-umur hamat itu ni kita ketoyal, tapi nenek bapak rano tutu gana. Sehingga go tutu ni teka onak ke halak juga ke mak bekar ni nenek bapak tutu gana. Tite mori itu silau Adonara ni ramari mai tahik toa buta bete balamara. Ile tama wakan nubu. Wai lengat tanah tama ekang gere. Lubalo anara gere. Lewo tano Adonara lewo bokle ketobo. Tanah nara nuhanebo tanah boka kewukak pai. Nekulawo limu no nuba tanah leraro no nara. Lewo no pukel tanah no mata. Lewo ni uno suri matan pito
tanah lera no gala lehung lema. Ubine kakari malang senare. Goe kabetutu bawa kame tikari lama lauk ni kame lauk kame liwu no. Nuba liwu no nara liwu no suri matan pito liwu no gala lehung lema. Puka aku nolo nene bapak ne ramorita ne me sekolah mari mai aku waktu ne kan peretahan take le kakari peretahan take sehingga rapakan me hukum rimba ne sehingga uno gani lali dulim pali lali ninduli tukang oyang pali lolong puka noa hakadai tisape lodo mulanuo ada kata lodo suri matan pito gala lehulema rapa kamai tubak rabe siparipa belo labirai tanah belo rabe potong suri sedang elentena lau kakak dino ari hala ari dino ire kura telo kame ni to betada demo butukan ya butuh siradamu ti kame pukeno alolo pelali napatuka ti kame mo pelau pagi daine kame odo ahon wale naku kame atau pumbine kakare karena pukeno alolo nukune sehingga kakak dino ari hala ari dino ire kura ti belo bokot waki karasa pemei ba utana worak duru tak lopi ti nenek dah tanah moya wali akan kune rapiatan bawa lamo opun obine rae bel raya dia lamo kiwa ona bel raya di lali sagu rato bogatu rametak negaku ti rae demo rae kari lama lo si dua muda lo paji papa kak bisa tak melana ti rato bogatu ukuhua gahin gasa guang gopak ti ra nayu goka baya lengat nayu geto baya bolak ti lewo dua muda ya kari lama lo lewo kari lama lo lau dua muda ti heku to ho bau tagap le patukan tapi nanolo soga lima hello amak to paken kune rapaka mai molo soga lima masuri matan pito ti gohuko rapak helo namo na betata keno na bego ti kame mo dua muda ni melak sapi sararona ti kame lamai di raraan buah behi rale hondai di kamai buah behi ti melak sampai sararona dan tomu helo konflik pilau adonara ni kan konflik kena no de lali kai lawu are don tena ralo pepak ado bala elo suri matan pitone lo gohuk no hala teti lewo keda lodo lewo kale tobi suri matan pito to ino idu gohukala lodo lali riang bunga lewo bunga beli narasausina suri matan pito to gohukala naku suri matan pito yang metera getamuan ini nolong tau genar okai kini untuk wa no orisadu pengertian orisadu ne na jaga keamanan konflik jadi orisadu to ni nolong ne rato bogatu okai mai perantani terus sehingga rato bogatu wilayah-wilayah ne ra eto bopuku bakiga kila wilayah bolau pajina yang makam ya bolau pajina witihamak lubak golit nai juga rato bogatu bakika teti tanah boleh nai juga rato bogatu bakika boleh adonar barat dia to bogatu bakika sampai mungkin lali botu nai ne rato bogatu buangahi rasoga lewo to ne na pehe orisadu rae sipa eke periwato rato buguanggahi ramai mo ini hogo bau
konflik tawa mo ene lodo rapaka mai ra ene rapaka mai koda to rapaka lusi lela sabok e konu kamba sipele ne pengertian ay bahwa ra mete perang tapi ya ori sadu alatan kulo ta umulung ra peralo tapi selama ni atapake hala ama atapake hala jadi gue letak bahwa media one kekelamuran bisa sebab dan nenek tutukan bisa tutup ini coba angkat gere supaya orisadu ini jadi fungsi untuk mengamankan konflik. Jadi kalau orisadu ini taruh atau peran rakyat sota. Jadi orisadu ini yang goko ini tahu teti ile boleh teti lama bolo tahu lau horinara lau horobura tomu wali wakil bupati lemu wali baiklah mungkin hali bonoi wali daerah pelai mungkin ama hali bonoi ya jadi gokoi ini cuma sana mungkin lah di Pak Manai betul-betul ulimadone gokoi ya tapi gokoi ini ori hanya telo kan ini punya fungsi nah bahwa rakyatnya yang mengamankan konflik karena nolone rapaka meremai rata urokai bahwa tite mori tetni hello libu no surigala ni aman abagana jadi terletak bahwa fungsi orisadu no kone tite taro supaya pakan suri matan pitone tite gute sukito galak leman tite gute gada pernah tanding ni tamu karena tite mori silabotana ni ramai pajin odamone Belanda open tite. Padahal tite ni kakak no ari. Jadi paji damone tak sebenarnya. Naku rabura haka open etle. Sehingga paji raewa damo raewa sehingga perang tandi ne gimana. Dari nenek sampai lodo mungkin nolone atau tula atau hala jadi mei ne kune na dore keterus sampai sadarona. Jadi mungkin wako nak naki kakari dia wah kan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih sama DI. Ini memang menjadi menarik ketika Tite hanya menggagas soal Nayumba ya. Ternyata ada satu lagi yang memang di antara Tite Wangkai termasuk gue sendiri juga baru dengar dari Ama DI soal Orinsadu. Orinsadu. Nah, Orinsadu ini tadi seperti yang disampaikan bahwa ini tugas rakyat untuk bagaimana menjaga supaya jangan sampai konflik. Kalau sudah terjadi konflik pun mereka ini turun sebagai pihak yang memang harus menyelesaikan konflik itu. Nah, ya, yang berikutnya ini tadi Ama Marcel sudah bergabung ya. Tadi Bapak Marcel sudah mendengarkan sedikit gambaran dari Bapak Bunga, Bapak Hanes, dan juga Ama DI berkaitan dengan Nayumbayang ini. Nah, saya ingin Bapak Marcel juga mungkin sedikit sharing kepada kita semua. Ya, Pak Marcel? Oke, selamat malam ama kakak amak. Adik riak Bang Piri Wangkai yang gohulung batu ngablolo. Pertama, gue tak maaf kalau gue kiri ini kamaken tantiteng mungkin tidak begitu lancar. Tetapi gue akan menjelaskan soal substansi Nayumbayang. Pertama, Nayumbayang itu adalah dalam model pendekatan budaya orang Adonara adalah kesepakatan bersama atau komitmen. Komitmen ini bisa dilakukan antara orang perorangan atau keluarga yang kemudian bisa melibatkan suku dan bisa juga melibatkan lebo tanah. Dalam model-model pendekatan integrasi antara Titahanu antara suku-suku yang tidak baku kenal itu bisa juga dilakukan model pendekatan untuk dia orang kakak aring. Berarti mereka bangun kesepakatan Nayumbayang orang kakak aring. Maka Nayumbayang jangan terlalu giring karena konflik, bukan konflik Nayumbayang. Bisa untuk membangun harmoni antara kedua belah pihak, maka dibangunlah kesepakatan ataukah komitmen untuk menjadi kakak aring. Misalnya kami belah Horowura. Horowura dan Baka. Ada 4 suku yang membangun lobo, maka ditoiro bahwa Horowura no Watowai, dia orang kakaring, kami membelang lakon nawa, dia orang kakaring. Itu kesepakatan karena tidak tak lobo dei.
Sudah, lanjut Bapak. Dia tak lobo dei. Lobo dei. Pengalaman kami ketika hongi, dia mau kakak Ari lama tokan pelhinga, ne karena dia dekat. Itu narana nayumbai kami mau lama tokan hinga, ne dia mau kakak Ari karena peristiwa hongi. Maka model-model nayumbayang adalah kesepakatan bersama untuk membangun kekuatan karena dekat, juga kekuatan untuk membangun harmoni dalam luar tanah. Terus ada prinsip yang lebih luas kami tahu bepuluh horubura, ramaring istilah jaga pagi watalema, lapak demo lobo pulo. Maka di titik kami ini sebenarnya mari orang sadu ema itu memang ada horubura, lobo inang orang istilah, lobo inang. Dia menjaga harmoni ketika ada konflik antar demo dan paji atau konflik di wilayah tertentu, heku pun masuk lobo, akan ganggu. Kami punya kewajiban untuk mendopeng alat ini si balik sira lebu katanhana, kami dopeng mulang. Setiap musuh yang hawa lobo, kami akan dopeng balik. Itu tugas kami. Kalau prinsip berimbang antar demung paji, kita jangan memandang demung paji itu karena bentukan Belanda. Belanda itu hanya administratif. Tetapi ada model pendekatan yang lebih jauh bahwa demung paji itu adalah budaya yang sudah lama menjadi warisan budaya dan warisan konflik. Ernest Vater juga menulisnya secara baik. Coba kita lihat itu. Sehingga jangan lihat sejarah terakhir. Belanda mengadministrasikannya. Sehingga kalau kita lihat antara kamdei kembatas. Kita hit ile. Sampai woka beli kam ekan nena ini ada tanda batas demung paji itu jelas lurus sekali kita bisa lihat. Kami ekan tekem ekan onja kami moiro. Lalu yang berikut kalau model nayumbayang sebagai pendekatan ini, maka kalau umpama ada konflik di adu nara bisa digunakan. Hanya tidak sudah bergeser nilai karena pergeseran nilai karena pergeseran peran, maka dia juga mengikuti perubahan peran. Maka pendekatan nayumbayang macam begini, antara demong dan paji ada titik tertentu yang orang tahu bahwa nak demong nak diala, paji nak diala. Itu ada tempatnya. Yang istilah kami leba broid. Jadi leba broid nih dari daerah netral bisa menjadi penghubung antar demong, bisa juga penghubung antara paji. Jika paji dan demong itu berniat rapatanahika, maka mereka bisa undang turun ke lapangan. Patanahit model seperti apa? Leba broid alap remari. Bahwa bauk detian sini untuk kita patanahit. Jadi patanahit itu hanya uji ketangkasan ketika mereka berperang. Ada konflik atau tidak. Jadi konflik bagi orang adonara bukan bunuh-membunuh. Tetapi uji ketangkasan atau patanahit sebenarnya. Tapi kalau model itu bergeser karena nilai yang bergeser. Maka pendekatan nayumbayang adalah pendekatan kesepakatan untuk membangun kebersamaan dan membangun komitmen untuk menjaga kekeluargaan. Itu paling substansial. Jadi maksudnya kami mau si suku-suku di demun tertentu juga kami mau menayumbayang, suku-suku tertentu di daerah paji juga kami menayumbayang, sehingga titik-titik simpul kami punya. Seperti apa itu nayumbayang? Dia otak kakak aring untuk akat angganggu bekit. Ketika lidei kami dori wehona. Kami dei radori kami bohor. Macam kami mau tua bolo ada temutu. Seperti ada temutu. Macam suku kami mau tua bolo ada cerita seperti itu. Kami kakak kemari kemratoba pada demon yang sehingga kami menjadi medium antara demon dan paji itu memang selalu ada. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Aku bukan negokoi temutu ayat halak, tetapi orang tua amat genara tutup kiring si kami hello mana ama. Terima kasih ama. Ya baik, Bapak Marcel, tadi paparannya ini kembali mempertegas juga apa yang dimaksud dengan Orinsadu tadi yang disampaikan oleh MDI. Ya. Dan memang itu diakui ada, benar adanya. Ada. Maka kesempatan yang berikut, Abang bisa lanjutkan sebelum kita masuk dalam diskusi. Abang bisa lanjutkan 10 menit Bang, paling lama, supaya nanti kita buka kesempatan untuk diskusi, saling tanya jawab. Dan harapannya diskusi yang dibangun kali ini kita agak sedikit tertib. Nanti ada yang bicara, harap semuanya di mute. Supaya suara berisik itu jangan sampai mengganggu. Silakan Abang. Ya baik, saya lanjutkan.
Kakak Ari Wangkai, kalau kami Sinayubaya nih, kami letane soal demam pagi ini akan tutumu. Tapi titi ini kakak papari lola, kakak kiro arim baki. Jadi konsep Nayubaya itu sendiri itu hama amak Marcel Tupon Marin aku nih, ada pihak-pihak yang punya kompeten untuk mampu bisa menyatukan dalam konflik yang terjadi di Adunara ini. Sehingga harapan kami ke depannya hal yang diskusi malam ini menjadikan rujukan untuk Tiwaukai ketika problem yang terjadi di Adunara, ahai wahangka yang kakak Ari mari lalu karin lamalog na kune, Marcel mari, karena nambah hak nolong orang tua orang titi harus pakai. Kita harus pakai ulang, memperkokoh, mempertajam lagi supaya ketika hal-hal di Adunara ini tidak harapkan lagi terjadi konflik. Lalu soal Nayubaya ini gue harapkan supaya masing-masing punya cara. Ada yang pakai sumpah, ada yang pakai pola pendekatan dan lain sebagainya. Kalau memang kami Nayubaya ini renumei dan itu memang kalau heku natula nuhomu berarti ini mata gok mata lain nih. Itu. Mungkin itu saja dulu. Ada Ali, saya kembalikan moderator. Nah, Abang Hanes, saya mau minta Bapak Bunga, saya mau konfirmasi sedikit tadi, seperti yang disampaikan oleh Bapak DI tadi, terkait dengan Orinsadu, itu apakah, Orinsadu ya, ini apakah di wilayah Wotan Ulumado itu, yang seperti ini ada atau tidak? Itu pertama. Yang kedua, Bapak Bunga ini bisa share sedikit Bapak Bunga, seingat saya waktu pertemuan kita kemarin, Bapak Bunga sempat menceritakan bahwa ada konflik yang begitu besar yang terjadi di wilayah Wotan antara Oyambaran dengan desa-desa yang di sekitar. Nah, ketika itu Residen Kupang turun tapi tidak mampu menyelesaikan dan pada akhirnya Bapak Bunga ini yang terlibat waktu itu sebagai pelakunya. Nah, ini saya mau konfirmasi Bapak Bunga bisa disampaikan kira-kira waktu itu pola penyelesaiannya seperti apa? Silakan Bapak Bunga. Jadi baik, Pak. Waktu itu waktu DP perizinan camat Rodo sudah perjam gue kita bantu bahwa Rai diutus dari pengadilan negeri dan tukang. Sebab waktu DP nolong P Tiburin terpakai dari gubernur tapi nolong P Presiden Nusa Tenggara Timur. Nah, dari tahun 1912 untuk mengukuh hak tanah, batas tanah dan garis-garis hak-hak masing-masing di dalam budaya-budaya lokal. Jadi waktu itu Presiden garis tanah bahwa tanah itu menjadi tanah suku Keweda. Tanah suku Keweda jadi alat kami, jadi keputusan dari pengadilan bahwa sidang pengadilan sudah selesai, tinggal hanya sejarah tanah itu diselesaikan oleh lembaga pemangku adat dan tuan tanah. Maka waktu itu Golodo akan selesaikan untuk adakan perdamaian. Sekian, Pak. Oke, Pak Bunga. Perdamaian yang dilakukan itu pada akhirnya membentuk yang Nayubaya ini ya, Pak Bunga ya? Iya, dengan Nayubaya ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Bunga, nanti sebentar nanti mungkin ada pertanyaan lanjutan. Nah, tadi kita semua sudah mendengarkan pemaparan, walaupun ada kendala teknis karena akibat sinyal dan lain sebagainya, tetapi secara umum minimal kita sudah dapat menangkap apa itu Nayubaya, kenapa sampai terjadi Nayubaya, ada lagi yang Orinsadu, terus
hal-hal lain yang menyangkut penyelesaian konflik, penyelesaian sengketa. Nah, kembali lagi tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Marcel bahwa tidak selamanya Nayung Bayang itu terbentuk karena sebuah konflik yang terjadi baru Nayung Bayang itu terjadi. Tapi bisa saja bersepakat untuk bagaimana menjadikan satu lewo dengan lewo yang lain, atau satu suku dengan lewo yang lain, atau suku yang lain untuk menjadi kakak beradik atau kakak angari. Nah, ini kita masuk dalam sesi diskusi. Di termin pertama ini, biar kita bisa atur jalannya diskusi, maka saya hanya memberikan kesempatan yang pertama untuk 4 orang. Nanti karena ini pakai HP, jadi saya hanya bisa melihat 4 orang. Yang mau bicara nanti bisa sebutkan namanya. 4 orang di termin pertama ini saya persilakan. Dalam bentuk pertanyaan boleh, dalam bentuk penjelasan lanjutan boleh, dalam bentuk bantahan pun boleh. Jadi saya persilakan untuk 4 orang yang pertama di termin yang pertama ini. Beda. Oh ya, silakan. Jadi begini, ali nakone amak ko rae ko tuhaka tutu aja nakone kita yang bomurina cakapai boni termasuk juga tua rau boburaknya di jadi maksudnya begini, soal Nayung Bayang dalam pengertian goe yang selama ini go kodo ada koi dengar orang tua towe tobo tutu tite hayu tite baya itu kan sebuah sumpah dan janji keramat untuk mengikat dua belah pihak. Dasarnya sebenarnya pertama adalah konflik sebenarnya. Dasarnya adalah konflik karena sebelumnya puno geni lodok sampai lagi rekat leu dan sebagainya, sehingga terus rakyat mengambil satu jalan. Nayung Bayang ini kan harusnya didahului dengan perdamaian. Dari Nayung Bayang itu bukan instrumen perdamaian. Nayung Bayang itu ikutan dari kesepakatan perdamaian. Jadi kita hubungan kita tidak usah lagi puno geni, tak rekat leu dan sebagainya, tapi tak kata aring dan sebagainya. Lalu dibangunlah kesepakatan. Nayung Bayang, karena dalam pengertian goe, Nayung Bayang ini kan sebenarnya satu komitmen antisipatif. Artinya nae mau meredam konflik-konflik ke depannya. Aketa amu. Yang lalu biarlah berlalu. Ke depannya kita tak. Sekarang soal kakak aring. Nayung Bayang itu tidak selalu kakak aring. Nah, kakak aring itu ada sejarahnya. Lewo kakak aring ini ada sejarahnya. Macam kami pre kiwaone, kami nuba kiwaone tapu Bali, kami lewo Pulau Klema. Kami kakak aring. Belum tentu di antara lewone kami Nayung Bayang. Karena kakak aring itu pertama adalah soal keturunan. Nah, mungkin gue jelaskan sedikit bahwa gue ini berasal dari Tobi Blolu Lamatwelu. Kami peti Lamatwelu itu kami lewo kakak aring itu mulai Tewelu atau Wae, Lama Lota, Lewo Duli, Tobi. Ini kami lewo kakak aring. Kami Nayung Bayang hala, kami lewo kakak aring. Nah, kami mau kakak aring lewo Keleng. Sebelum kami konflik dan ali temutun sampai nokone amade di kepai itu, kami ini lewo Nayung Bayang.
kami bukan Lebo Kakari, kami Nayung Bayang. Tapi baya di getok, Nayu getok baya di bola Kak. Karena berbagai peristiwa itu tuh. Jadi istilah mari-mari Nayu geto baya bolak itu sebenarnya pengingkaran terhadap Nayu Bayang yang sudah ditetapkan. Karena Nayu Bayang itu suatu yang sangat keramat. Kalau Lebo Kakak Ari, ini kan Kakak Ari ini kan soal tapi gelekap lagi juga bisa. Lebo Kakak Ari itu mari pupu tahile pupu tangan. Hai juga mari titik tangan titik masing-masing si rumah ketangguh. Itu dia tuh baru atau hai juga mari titik pupu tangan. Nah, jadi pola hubungan antar lewo itu juga macam-macam. Nah, satu lagi yaitu yang namanya yang bokoi kemarin lewo lagang. Lewo lagang ini ya sekarang sudah banyak perubahan, tapi lewo lagang ini kan kita lagang tou. Kita lagang tou artinya miangki kabe kegiatan-kegiatan nabe mate muruk atau li bura ini kita gelakat pakikat. Karena kita ini lagang tou. Nah, pola-pola hubungan ini yang perlu diidentifikasi. Tidak hanya sebatas lewo Nayung Bayang. Kalau Nayung Bayang itu hanya salah satu bentuk dari hubungan antar lewo. Bahkan nokone macam Arik Marcel nokone kepai nokone. Nayung Bayang ini bukan hanya soal lewo. Bisa antar suku dengan suku. Tergantung Nayu Pukeng heku, Nayu Pukeng. Orang yang dulu sumber konfliknya siapa? Karena persoalan peraya lewo tanah itu kan tidak harus melibatkan langsung lewo, tapi bisa saja pribadi-pribadi. Pribadi dulu, baru nanai lapor diri atau mayang si lapor si lewo tanah apa lalu secara lewo radai untuk hama-hama rai di kono-kono anak baik kasih lewo sehingga persoalan menjadi persoalan lewo. Tapi bisa saja Nayu Pukeng itu bukan lewo, tapi Nayu Pukeng itu keluarga tertentu. Nah, hal seperti ini yang kita diskusi ini maksudnya tidak bisa selesai di sini, tetapi kedepannya kita harus identifikasi supaya lewo-lewo mana yang Nayung Bayang rakyat Nayung Bayang bukan aku, Nayu bukan teheku. Bapak Beda. Oh, ini poinnya sudah kita dapat yang tadi disampaikan oleh Bapak Beda. Ini mengingat waktu kita nih, jadi terpaksa saya membatasi. Nanti sebentar mungkin bisa berkembang kembali, tetapi minimal mau disampaikan oleh Bapak Beda ini sudah jelas bahwa selain Nayung Bayang ada lagi lewo laga dan perlu untuk mengidentifikasi hubungan-hubungan yang ada karena Nayung Bayang itu salah satu dari sekian banyak hubungan antar lewo yang memang perlu diidentifikasi dan digali. Kira-kira seperti itu ya Bapak Beda. Nah, selanjutnya setuju. Selanjutnya kembalikan. Ya, selanjutnya ya sebelum Kades, ini Pak Edu ya? Ya, betul. Oke, Abang Edu, selamat bergabung di ini. Silakan. Ya. Oh, jadi langsung saya? Langsung saja disampaikan, ada pertanyaan, pemikiran-pemikiran lain. Oke, ya. Terima kasih moderator dan seluruh keluarga besar Adonara di seluruh antero Indonesia, baik
yang ada di Lewotana Adonara, para narasumber dan semua abang-abang, adik-adik semuanya, kakak Arin semuanya, selamat malam. Malam. Ya, jadi tadi sudah para narasumber memang sudah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Nayubaya. Ya, memang kalau kita berbicara tentang adat Lewotana ini memang setiap kita ini punya cerita sejarah yang berbeda-beda. Jadi, kalaupun terjadi perbedaan pendapat di antara kita, saya pikir itu sesuatu yang wajar karena memang selama ini hal-hal seperti ini memang cerita-cerita yang terpenggal-penggal gitu. Jadi memang sudah saatnya kita lakukan seperti ini dan saya kira para pemrakarsa seperti kita saat ini itu sudah sesuatu yang kita sangat bersyukur karena kita bisa berkomunikasi lewat media seperti ini sehingga pikiran-pikiran kita yang terputus-putus itu bisa saling sambung menyambung sehingga kita bisa menemukan sebuah benang merah. Dan seperti disampaikan oleh Opu Alap saya tadi, DI, ya selamat malam Opu DI. Dan juga Ama Marcel Tupemasan dan Pak Yohanes Colin dan juga Bapak Sylvester tadi ya, dan semua yang lain. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ada satu hal yang penting dari Nayubayan ini adalah berkaitan dengan mahkamah adat. Apakah sudah didiskusikan sebelumnya atau tidak, saya kurang tahu. Tetapi kalau kita bicara tentang penyelesaian konflik, maka ada satu hal yang sangat penting menurut saya adalah walaupun ini merupakan sesuatu yang akhir dari semua hal, artinya bahwa kalau tadi dikatakan ada istilah apa tadi namanya itu oring sadu itu supaya jangan sampai terjadinya konflik. Tapi kalau sudah terjadi konflik, maka para pihak yang bersengketa ini harus sampai ke sebuah mahkamah. Ya, saya mengistilahkan mahkamah adat atau berorung. Berorung ini sebenarnya selama ini kurang difungsikan menurut saya. Artinya bahwa kalau para pihak sudah menyelesaikan sengketa, sudah bertikai, maka kemudian mahkamah adat dari setiap lewo atau setiap wilayah-wilayah adat itu punya mahkamah adat yang belum difungsikan. Sehingga kalau ke depan pemerintah Flores Timur ingin membentuk ini, maka paling tidak harus mengidentifikasi mahkamah adat atau berorung-berorung di setiap lewo. Misalnya kami di Adonara Tengah itu juga ada. Kemudian saya tahu bahwa di wilayah Kiwangona dan sekitarnya juga ada, ya, ada di Lamalota, ada di Wailaga Lamawato, ada juga di Lamalou gitu. Dan ini menjadi penting di Witi Hamad sana juga mungkin saja ada itu. Nah, mahkamah adat ini kita fungsikan untuk supaya ketika ada pertikaian kepemilikan saling mengklaim, maka di situ ada sebuah sumpah di hadapan mahkamah adat. Nah, inilah yang sebenarnya membedakan kalau penyelesaian konflik di lembaga peradilan, maka apakah bisa dilakukan penyelesaian di tempat-tempat keramat seperti itu atau tidak. Tapi kalau ingin kita lakukan berbeda, maka saya pikir mahkamah adat ini juga perlu kita fungsikan dan perlu kita telusuri. Saya kira Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana sudah banyak melakukan pengkajian terhadap hal itu. Jadi mungkin perlu kita juga banyak mendengar dari para akademisi di Undana terkait dengan mahkamah adat ini yang akan berfungsi untuk menyelesaikan konflik-konflik adat atau konflik pertanahan khususnya di Pulau Adonara. Itu yang menurut saya salah satu hal yang penting juga menjadi bagian dari Nayubayang atau bagian dari penyelesaian konflik yang terjadi di Pulau Adonara khususnya konflik pertanahan.
Untuk sementara demikian dulu. Terima kasih. Terima kasih Abang Edu. Nah tadi ada yang mengangkat tangannya tadi. Halo. Dari Desa Karinglamlo. Halo. Silakan Pak Kades. Langsung aja Pak Kades. Baik, terima kasih moderator. Kepada Bapak, saudara-saudara semua, saya menyampaikan selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa bagi saudara-saudara saya yang Muslim. Ada 3 poin yang mungkin sementara saya tangkap. Mudah-mudahan ini bisa diakomodir oleh tim dari teman-teman. Yang pertama, berkaitan dengan untuk pengayaan bagi kita yang muda maupun yang setengah muda dan tua, soal konsep tentang Nayubaya. Ini diperjelas sesuai dengan beberapa narasumber tadi, mohon dipertegas lagi untuk ke depan. Yang kedua, berkaitan dengan Orinsadu. Hal baru yang selama ini belum muncul ke permukaan apabila ada konflik di wilayah Donara. Bagaimana fungsi perannya itu bisa diefektifkan ke depannya. Yang ketiga, berkenaan dengan Blebak Broy. Istilah-istilah seperti ini saya harap supaya dalam forum diskusi ini ditambah lagi dengan dari Pak Sili tadi berkenaan dengan mahkamah adat, ini barangkali dihimpun secara baik, mudah-mudahan ke depan menjadi suatu pedoman untuk kita generasi Adonara ke depan. Itu saja harapan saya. Terima kasih kepada moderator dan semuanya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, ini Bapak Kades ini kembali mempertegas. Tadi ada 4 orang yang sudah menyampaikan pendapat dan pandangannya. Nah, yang berikut ini ada dari Abang Beda Daton ya. Ada pertanyaan dari Abang Beda Daton yang mungkin bisa disampaikan. Terima kasih amak orang tua Kakak Ari Wahangkaep. Pertama gue menyampaikan banyak terima kasih ikut dilibatkan untuk mendengar diskusi Mio Wahangkaep. Mohon maaf gue baru ikut 2 kali diskusi, tapi gue terima kasih banyak-banyak karena gue nonton terus YouTube yang Amarudi sering posting itu, sehingga paling tidak gue bisa mengerti sedikit-sedikit. Gue sampai di take di Lawo hanya sampai usia 15 tahun. Setelah itu gue sudah di Kupang, sehingga gue memang tidak banyak tahu tentang cerita-cerita Donara, sejarah dan seterusnya. Sehingga gue kepingin ikut. Untuk cerita tadi dari amak orang tua Wahangkaep tentang Nayubaya, gue hanya mengajukan pertanyaan saja karena gue terus terang hanya ingin belajar, tidak tahu banyak, jadi gue hanya ingin belajar, sehingga gue mengajukan 2 pertanyaan. Tadi gue sudah tulis, sebenarnya bisa dibaca saja, tapi dikasih kesempatan, jadi gue sampaikan saja. Yang pertama, kalau tadi Bapak Marcel Tupamasam Marimi, kalau Nayubaya itu dulu itu digagas tidak semata-mata karena konflik. Tidak semata-mata karena konflik, maka untuk meredam berbagai konflik di Adonara yang terjadi sekarang atau pada masa yang akan datang, apakah bisa amak orang tua Mio gagas untuk bikin Nayubaya ini secara massal untuk seluruh Lawo begitu. Saat ini gitu. Saat ini. Jadi kalau sekarang kan Nayubaya paling kayak kami di Lama Helan paling dengan Lawo Pao, dengan Tua Wolo, dengan Lama Bayung. Lawo Kuluk-Kuluk sekarang ini kalau yang gue ikuti masih sedikit, masih 2-3 Lawo. Apakah bisa digagas untuk semua Lawo begitu, seluruh desa itu apakah bisa untuk untuk meredam konflik yang terjadi. Nah, ini yang gue butuh pandangan dari orang tua Mio, apakah memungkinkan? Kalau memungkinkan, mungkin bisa diupayakan. Kemudian yang kedua, pertanyaan gue yang kedua, waktu gue masih kecil, kira-kira tahun 80-an, itu gue ingat di Lawone ada orang-orang tua yang ditunjuk menjadi oleng kepayun. Oleng kepayun ini tidak tahu bahasa daerah ini, oleng kepayun ini apakah hanya ada di Kame, di bawah, jalan bawah, atau di
Bapak Mio Kadilo di jalan atas juga namanya Oleng Kebayun atau tidak. Tapi Oleng Kebayun itu orang-orang tua yang ditunjuk di dalam Lawo untuk menjadi, kalau sekarang disebut mediator, konsiliator atau mediator. Jadi ini tugas rakyat, orang tua yang ditunjuk tadi, kurang lebih 3-4 orang yang ditunjuk, orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan orang lain, aktif berkomunikasi, ditunjuk. Rakyat itu tugasnya, Oleng Kebayun tadi, tugasnya kalau ada konflik antar suku dalam Lawo, atau kalau ada konflik antara Lawo, rakyat itu yang pertama muncul. Bukan Kebele, bukan kepala desa, tapi rakyat itu muncul. Oleng Kebayun tadi, itu muncul. Nah, apakah Oleng Kebayun ini, orang-orang tua yang dipilih Oleng Kebayun ini, sekarang ini masih ada di desa-desa di Adonara, itu masih ada atau tidak? Nah, itu pertanyaan gue. Kalau dia belum ada, apakah itu masih bisa digagas lagi atau tidak? Gitu. Kira-kira itu saja sama orang tua, Kakak Riwangkai, 2 pertanyaan gue. Mudah-mudahan bisa dapat pencerahan dari Riwangkai. Terima kasih. Selamat malam. Ya. Baik, dari beberapa orang yang tadi diberikan kesempatan di termin pertama, itu coba yang itu di-mute. Ini hanya satu, Abang Darius ini yang memberikan pertanyaan untuk menggali kira-kira apakah memungkinkan atau tidak kalau Nayung Bayang ini dilakukan atau digagas secara massal untuk wilayah Adonara, bahkan mungkin Flores Timur. Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini yang mungkin perlu kita gali bersama untuk mendapatkan jawaban dari orang-orang tua maupun para akademisi-akademisi yang memang bergabung dalam grup ini. Nah, untuk pertanyaan ini, saya sebelum memberikan kesempatan kepada tadi narasumber, saya minta pandangan dari Bapak Kopong Medan untuk bisa bagaimana menanggapi pertanyaan ini, apakah Nayung Bayang ini tadi seperti yang disampaikan bisa dilakukan secara massal, ataukah Nayung Bayang ini hanya terjadi ketika sudah terjadinya sebuah konflik. Jadi Bapak Kopong Medan mungkin bisa memberikan penjelasan terkait soal pertanyaan tadi. Dan yang berikutnya lagi, apakah Oleng Kebayun ini juga ada gitu loh di daerah-daerah lain, sesuai dengan apa pengalaman Bapak Kopong Medan selama ini dalam melakukan kajian-kajian atau penelitian-penelitian di Adonara dan sekitarnya. Terima kasih Bapak Komedan, waktu dan kesempatan saya berikan 10 menit lebih kurang. Terima kasih Mas Kakak Ahmad Bayi yang mengabat Lolo. Secara pribadi sangat bersyukur dengan sejumlah tokoh-tokoh besar dari Adonara. Ya, saya bersama teman-teman sebagai penggagas forum ini, ya saya sangat berterima kasih dengan hadirnya tokoh-tokoh besar dari kampung halaman, dari Lowotana, terutama Amak Sylvester Buga, yang umurnya 1 abad lebih. Ini suatu hal yang luar biasa yang bisa hadir pada forum ini. Lalu kemudian Ama Deilela dan Ama Yohanes Colin, termasuk juga kakak ke Mas Pemasan, dan masih banyak tokoh-tokoh lain yang saya lihat di layar ini. Ada hadir juga Ama alias Tupan dari Witihama dan sejumlah kepala desa. Ini suatu hal yang luar biasa di luar dugaan kami. Pertama, saya bangga dengan konsep ini, konsep Nayung Bayang ini, yang selama ini justru dipakai di level dunia untuk menyelesaikan persoalan. Yang selama ini antar negara dan lain sebagainya, perjanjian antar negara untuk menyelesaikan persoalan juga menggunakan konsep semacam ini. Dan ternyata
lama holot juga punya kearifan lokal seperti ini. Ini suatu hal yang luar biasa dan memang kita masih ada perbedaan-perbedaan pendapat soal Nayubayan ini, apakah Nayubayan itu berawal dari konflik atau tidak. Tetapi kalau namanya Nayubaya, perjanjian, perjanjian itu bisa dalam konteks setelah ada konflik, setelah ada sengketa, tapi bisa juga Nayubaya itu bisa terjadi kesepakatan di antara sejumlah suku untuk membentuk suatu kebersamaan yang namanya Lewotana, atau juga kesepakatan antar suku untuk suatu hal penting. Gitu. Jadi bisa saja kita berbeda ini, tetapi hal-hal semacam ini yang kita temukan di sana. Jadi menurut saya kita tidak perlu memperdebatkan lebih jauh soal ini, apakah ini berawal dari konflik dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting sekarang adalah kalau kita ingin menghidupkan ini Nayubaya ini dalam kerangka menyelesaikan konflik di Lewotana, maka peran lembaga adat ya yang tadi ada disebutkan dengan mahkamah adat dan lain sebagainya, tetapi dalam peraturan perundang-undangan itu menggunakan konsep lembaga adat. Dan lembaga adat ini sesungguhnya memiliki peran yang sangat penting. Diskusi-diskusi sebelumnya sesungguhnya sudah menggambarkan bahwa secara faktual unsur-unsur dari lembaga adat itu sudah ada dari dulu hingga saat ini. Dan saat ini tinggal kita perkuat saja unsur-unsur itu untuk membentuk lembaga adat di masing-masing desa atau juga di gabungan antara sejumlah desa atau wilayah. Ya, akhir-akhir ini terjadi konflik di mana-mana dan fakta yang kita temukan di sana itu adalah bahwa ketika ada konflik yang dilakukan saat ini hanya sebatas gencatan senjata. Gencatan senjata atau kita gunakan istilah bahasa daerahnya itu ya, kita baru sebatas lebar ketleu, belum sampai kepada upaya untuk mempersatukan atau mendamaikan kedua pihak itu secara utuh. Oleh karena itu konsep Nayubaya ini sesungguhnya di dalamnya itu juga adalah unsur perdamaian itu sendiri. Jadi Nayubaya itu ada dan di dalamnya itu dibungkus dengan upaya perdamaian. Jadi kalau hanya sekedar berjanji tetapi tidak diikuti dengan upaya-upaya lebih lanjut berupa ritual adat perdamaian, maka saya kira upaya menghidupkan Nayubaya seperti ini belum sampai pada tujuan yang sesungguhnya. Jadi saya berharap bahwa konsep Nayubaya yang kita pahami ini adalah di dalamnya itu adalah upaya perdamaian. Memang dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia bisa saja Nayubaya itu bisa dikesampingkan lalu timbullah konflik ulang seperti yang tadi dijelaskan oleh Kakak Agus Beda tadi. Tetapi harus dipahami sungguh bahwa untuk mewujud nyatakan Nayubaya itu melalui suatu ritual adat yang sakral. Dan kalau itu dilanggar, saya kira resiko adatnya pasti akan ada. Ada prinsipnya bahwa kita butuh menghidupkan atau mengoptimalkan kembali lembaga adat dan saat ini sedang diupayakan. Sedang kita upayakan bersama
melalui Perbub dan juga nanti melalui peraturan-peraturan desa. Dan itu kalau itu sudah dibentuk, maka saya kira upaya untuk menghidupkan kembali Nayubaya ini bisa saja terwujud. Dan memang Nayubaya ini bisa saja berawal dari konflik, tapi bisa juga tidak berawal dari konflik. Oleh karena itu pertanyaan dari saudara Darius, Abang Darius. Benadatun tadi, saya kira bisa kita lakukan. Dan ini butuh kerja keras dari pemerintah daerah, pemerintah desa seluruhnya untuk bisa melakukan itu. Dan kalau memang kita bersepakat untuk itu, dan kalau kita ingin daerah kita damai, lewat tanah kita tentram, maka kita butuh suatu terobosan, yaitu menghidupkan kembali Nayubaya ini dalam kerangka yang lebih luas seperti yang disarankan oleh sama Benadatun tadi. Oke. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Masih banyak hal sebenarnya yang bisa disampaikan, tetapi karena mengingat waktu dan hadir di sini masih banyak orang yang ingin bicara, kita kasih kesempatan semua. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Nah, ini kita lagi berdiskusi, ternyata banyak chattingan yang masuk. Dan untuk saat ini saya di termin yang kedua ini saya lebih memprioritaskan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Untuk bagaimana kita bisa menggali topik kita malam hari ini yang namanya Nayubaya. Jadi di termin kedua ini 4 orang kembali kita minta, dan yang saya dahulukan adalah pertanyaan, dan bisa disampaikan pertanyaan itu ditujukan kepada narasumber untuk bisa menggali sejarah-sejarah atau kearifan-kearifan lokal yang ada, ataupun kepada akademisi yang memang ada di grup ini. Saya berikan kesempatan kepada 4 orang. Ya. Kita tadi memang sangat luas berbicara dan juga mengetahui banyak hal terkait dengan sejarah Nayubaya itu sendiri. Seperti yang tadi terakhir juga disampaikan oleh Pak Kopem Medan, apakah itu soal pasca konflik ataupun pra-konflik, toh Nayubaya itu memang berfungsi untuk bagaimana mengatasi ataupun meminimalisir konflik yang ada. Ya, itu poin yang tadi saya tangkap dari pembicaraan Amak orang tua, Amak Bunga, Kepala Desa Anies, dan Pak Linus Ratumakin, Pak Amak Lela. Itu baru kita bisa paham betul bahwa oh ternyata Nayubaya itu memang begini. Dia bisa hadir mengatasi konflik, menangani konflik, atau mencegah konflik supaya jangan sampai terjadi. Kalau toh seperti begitu, maka dia itu sangat dia mau masuk ke dalam konteks substansi daripada lembaga adat di desa itu sendiri. Ini juga gue sudah sempat posting di beberapa waktu kemarin pada saat kita sementara sibuk diskusi tentang Nayubaya ini sendiri. Lalu di situ gue mengatakan bahwa kita sudah mendapatkan hampir separuh materi daripada muatan Perdes terkait dengan lembaga adat di desa. Sudah masuk sesungguhnya. Apa yang bisa kita lakukan? Siapa saja yang bisa melakukan itu, dan memang sudah masuk. Sementara itu yang kita mau tahu adalah masalah dalam masyarakat. Nah, masalah ini kan memang sangat kompleks, sangat luas, dan dia itu pasti akan merusak tatanan hidup dalam masyarakat. Itu pasti. Nah, itu sih itu kalau memang jadi adanya Perbu, maka pertimbangan filosofinya barangkali seperti itu. Ada konflik. Ada konflik di masyarakat yang memang barangkali selama ini dia tetap terjadi dan terjadi terus-menerus. Lalu kita sendiri juga merasa mulai kesulitan. Nah, ini bagaimana kita bisa mengatasi konflik yang saling sambung menyambung sepertinya bahwa dana beli papan itu mau sini nak honing, dana nak sini, si papan juga nak honing nak sini. Akhirnya si Arunare sepertinya terjadi pertumpahan darah yang berdrom-drom yang tidak bisa kita bisa hitung lagi berapa liter, berapa drom yang pertumpahan darah itu sudah terjadi di Arunare. Arah-arah memang. Nah, untuk hal ini, maka kita juga sudah berpikir bagaimana kita mengalihkan, memulihkan
yang ketidakseimbangan terjadi karena COVID tadi untuk bisa menjadi damai, menjadi apa namanya, begitu juga di Melana, Melasareka. Dan ini barangkali satu hal yang tadi sempat disinggung oleh Amak Deilela tadi, bahwa ya kami selama laut ini kami jaga Pulau Pajidai. Nah, Pulau Dua Muda yang sekarang kita kenal, yang harusnya adalah Nihakaran, nah juga ada pada Demohau. Itu bagaimana? Bisa harum bagi katulak, bagi dan lain sebagainya. Sehingga kami Pulau Paji, minta maaf sama DI, ini kan solid menolong tuh nak mari mai rarang rada Montagana ke kami mai kemarin kami siapatnya malah boleh. Karena itu. Jadi ini memang imbas daripada peristiwa masa lalu yang kalau tuh memang kakak amanuh kenal solena, berarti itu memang peristiwa itu ada dan terjadi. Dan dia sekedar itu setelah dia mau mengingatkan, akita ampuno genimu, akita dekat begitu muhelu naku amad imarin aku nih supaya kita hidup damai. Kita hidup damai. Itu poin yang kedua dan sebelum yang terakhir, gue mau marin bahwa sepertinya materi daripada peraturan desa itu sudah ada sebenarnya sekarang. Sekarang kita mau mengerucut masuk ke dalam seperti aku di awalnya host mengatakan bahwa tim Kupang sementara merancang yang namanya pedoman pembentukan lembaga adat. Nah kita barangkali setelah ini kita ramu apa yang kita diskusikan ini, mana yang bisa kita bawa masuk ke dalam ranah pedoman pembentukan lembaga adat lewat peraturan bupati, lalu mana yang kita masukkan ke dalam poin-poin mana yang kita masukkan ke dalam ranah materi muatan peraturan desa. Maka dengan demikian, apa yang kita diskusikan ini sebenarnya sudah membantu tim Kupang dan juga membantu bukan saya secara pribadi, tapi dengan teman-teman saya yang ada di bagian hukum saja Kabupaten Sulawesi Timur untuk nanti bagaimana kita mengkondekan sebagaimana apa yang pernah kita sepakati di awal bahwa tim Kupang seperti apa. Tim yang ada di bagaimana, maka menghasilkan satu buah rancangan peraturan bupati tentang pedoman pembentukan lembaga adat ataupun dengan nama lain yang akan lebih kredibel dan lebih apa namanya greget untuk bisa kita mengatasi segala macam konflik yang ada di arena. Kira-kira untuk sementara begitu dulu. Malam baik, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Pak Saiman, ini di termin kedua orang yang pertama sudah menyampaikan minimal ada apa ya berita yang cukup menyegarkan kita bahwa dalam proses penyusunan ini materi-materi untuk peraturan desa lengkaplah dari hasil diskusi yang kita gagas di Polri. Maka berbanggalah kita yang memang menginisiasi pertemuan lewat media Zoom ini. Nah, selanjutnya ada lagi yang mungkin mau menyampaikan pandangan dan pertanyaan. Ya, Kak Anton, silakan. Baik, terima kasih Ama Ali sebagai moderator. Selamat malam sama orang tua Bangkai, kakak Arik yang gue hormati. Sama DI, sama Bunga, Kak Marcel yang menjadi narasumber Nirmani, dan beberapa Bapak Kades yang turut hadir dan memberikan pikiran pada diskusi dengan teknologi tidak tahu ini. Gue cuma punya beberapa hal saja. Yang pertama, Nakune sama Bunga, Helu tutu ahe. Naku Bapak Kades Nayubaya sama Hans Helu di pokok Nakune. Tapi menurut Gona barangkali temutu nih bisa saja juga penting. Kita beberapa kali diskusi ini sebenarnya mencari sumber daya kearifan lokal titik untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi. Dan titik sudah menemukan sejumlah kekayaan. To Unayubaya, Nirmani juga no murinen to istilah murin orin sadu,
yang nolong gobusen juga biasa pakai karena prelambolo rakaik, nah baru beberapa istilah yang lain. Tetapi dari diskusi dengan beberapa teman dan juga tulisan-tulisan macam Dr. Kakak Chris Borotokana ini, nah juga hana bo minawa kada ini. Dan gue kira apakah lembaga-lembaga adat yang kita diskusikan ini ya, Nayubaya Orinsadu ini bisa cukup untuk mengatasi persoalan atau adakah yang puken minawan akune yang harus juga perlu tite telusuri lebih jauh supaya Eka DI Penhana juga punya fondasi yang lebih kuat. Ini yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan pencakupan dari rancangan Perbu ini. Barangkali gue ini orang awam, gue bukan orang hukum, karena itu gue cenderung membedakan teman Saiman antara rejim copy paste dan rejim yang agak kreatif dalam mengkreasikan satu peraturan perundang-undangan yang ada ini. Rejim copy paste naik barangkali menghindari pengaturan yang terlalu jauh, tapi gue naik untuk Perbu yang tidak taat mau DI ini naik, barangkali juga sudah bisa mengarahkan kita menghidupi beberapa konsep yang sementara ini kita diskusikan. Karena itu misalnya di dalam Perbuknya soal kerjasama antar lembaga adat atau kerjasama dalam lingkungan yang lebih luas di luar desa, barangkali istilah seperti Nayubaya, istilah Orinsadu, beberapa istilahnya barangkali kita masukkan dengan definisi yang agak kelentur sehingga juga merangkum, mencakupi variasi-variasi pemahaman kita mengenai apa itu Nayubaya dan beberapa istilah yang lain. Jadi, gue usulkan supaya istilah-istilahnya kita jaga, kita hidupkan si Perbuk ini. Jangan sampai kita betemamen, kita looki baru perdes yang atur, naga kalau perdesnya yang memberikan pengarahan sosialisasi ini naruh lupa nanti kekayaan seperti ini barangkali tidak masuk. Yang kedua ini. Lalu yang ketiga naik. Apakah macam Nayubaya? Neti selama ini ada tidak tata cara untuk mewariskannya ataukah tahan temutuk neam? Temutuk neti tetepeh baru kalau ada pelaina katakanlah ada gejala konflik maka dengan sendirinya beberapa orang itu mengambil inisiatif untuk Nayubaya nakuna DI, ataukah ada cara lain untuk memelihara ikatan perjanjian persekutuan yang ada dalam sejarah ini. Ketiga, yang keempat ambil hak kasih. Yang keempat apakah lembaga nolong ini tidak modifikasi sini ambil lutake. Katakanlah kita taruh rame ada pertemuan antar Olen Krak ke Bayu atau pertemuan antar Nayubaya. Ini taruh modif gaya yang lebih modern kira-kira bisa lu pakai. Apakah karismanya masih ada atau tidak? Sama seperti Pak Darus Bedato Marin apakah tidak bisa memodifikasi masalahnya tanpa ada pijakan sejarah yang kuat ataukah kalau terdegrinya olu namanya barangkali karismanya juga tidak ada begitu. Saya kira itu saya beberapa poin yang gue mau sampaikan. Aku Orinika kali tadi holo kirim. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Anton.